Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih jenazah sampai pada subtema tanda-tanda husnul khatimah. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin yang pertama di antara tanda husnul khatimah, dan itulah yang salah satu yang kita minta dalam doa kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kematian yang baik, akhir yang baik. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amalan yang menjadi penentu akan selamat bahagia tidaknya seseorang itu adalah yang terakhir, amal penutupnya. Dan ini diantara yang kita baca di dalam doa kita. Kalau yang belum biasa menyelipkan dalam doanya, silakan selipkan. Jadi dalam doa kita adalah kita meminta husnul khatimah kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hidupku dengan husnul khatimah. Wala takhtim lana bi su'il khatimah. Janganlah engkau tutup hidupku dengan akhir yang buruk, karena ini menjadi penentu. Lalu kita melanjutkan kepada poin yang kedua. Di antara tanda-tanda husnul khatimah, tanda alamat setidaknya menjadi kabar gembira bagi kita yang ditinggalkan, bahwa itu menjadi kabar baik. Mungkin anggota keluarga kita, anak kita, maka kita pun akhirnya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan fa khairun lahu. Kalau dia berprasangka baik, maka aku akan mengikuti prasangka dia. Wa in dhanna sarran falahu, maka kalau dia berprasangka buruk, dia pun akan mendapatkan yang buruk. Karena itu senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Apa yang membuat kita bisa berhusnudzon kepada Allah? Al-amal as-salihah, amal soleh. Jadi kalau kita sholatnya rajin, menyisihkan waktunya untuk membaca Quran, yang punya Allah, yang Allah berikan dia kelebihan harta, amanahkan harta, maka dia tidak lepas dari bersedekah, dari berinfak. Kemudian ngajinya juga rutin. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sholat sunnahnya, zikirnya, amal-amal sunnah yang lainnya yang dia tambahkan untuk melengkapi yang wajib, maka ini menjadi modal seseorang untuk bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan melengkapi husnudzon itu ketika kita melihat ada tanda-tanda kebaikan muncul dalam diri seseorang ketika dia mengakhiri hidupnya. Di antaranya di sini disebutkan adalah sebagai tanda husnul khatimah. Maka kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu meninggal dengan kening berkeringat. Meninggal dalam keadaan kening berkeringat. Ini kening ya, keningnya berkeringat seperti makan sambal, Pak. Ada di antara kita makan sambal sini semua berkeringat. Berkeringat. Tapi ini muncul ketika orang mau mati, sedang sakaratul maut, tiba-tiba keringatnya muncul di keningnya.
Apa hadis yang mendasari poin yang kedua ini? Disebutkan dan diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia sedang berada di Khurasan. Khurasan adalah suatu daerah di, kalau sekarang, Irak. Khurasan. Jadi dia semacam kawasan, ya, kawasan ASEAN. Ya, kalau sekarang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Syam juga demikian. Itu adalah kawasan. Ada Suriah, ada Palestina, ada kemudian Yaman, bukan Yaman, Suriah, Palestina, Lebanon. Nah, itu kawasan. Seperti ASEAN ada beberapa negara. Ini pun Khurasan demikian. Dia adalah kawasan yang ada di timur Arab Saudi. Di situ kurang lebih kalau sekarang Irak dan Iran. Dia sedang berada di Khurasan untuk membesuk saudaranya yang sedang sakit. Jadi ada saudaranya, mungkin kakaknya atau adiknya yang sedang sakit. Dia tinggal di sana, di Khurasan itu. Ternyata dia mendapati saudaranya dalam keadaan meninggal dunia, namun keningnya berkeringat. Jadi mungkin beberapa kali dia mendapati orang meninggal tapi tidak menemukan yang demikian. Lalu dia berkata Allahu Akbar, karena saking terkejutnya. Saudaranya sendiri, keluarganya sendiri terkejut, kaget dia melihat saudaranya meninggal dunia dalam keadaan keringatnya mengeluarkan air, berkeringat. Kenapa demikian? Kenapa dia terkejut kemudian merasa kaget? Bercampur bahagia karena dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, mautul mu'mini bi'irkil jabin, kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Ini adalah di antara apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang dia meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat, maka dia adalah husnul khatimah, menjadi tanda kalau dia mati dalam keadaan baik. Nah, kalau kita kan nggak bisa maksud kening berkeringat itu apa di sini, kan gitu. Nggak tahu kita, Pak. Jadi kalau kita membaca matan hadisnya, redaksi asli apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mautul mu'min bi'irkil jabin, kematian seorang mukmin dengan kening berkeringat. Apa maksudnya? Kenapa terjadi demikian? Kita nggak paham. Maka kemudianlah datang para ulama, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma. Tapi Nabi dia mewariskan ilmu, ya, mewariskan ilmu. Maka dari mana kita mengetahui pemahaman hadis ini? Dari penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan keringat yang keluar dari kening ketika meninggal dunia? Nah, ini ada dua makna di sini. Ini ada dua makna. Disebutkan kitab Subulus Salam As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani dari Sun'a, Yaman. Subulus Salam, kitab hadis, kitab syarah hadis. Ini matanya, lalu kemudian ada syarahnya, penjelasannya. Di antaranya adalah kitab Subulus Salam, ya, yang nanti akan dibahas pada siang, ya. Bulughul Maram, itu matanya, isinya hadis-hadisul ahkam, hadis-hadis tentang berkaitan tentang hukum-hukum dalam Islam. Nah, kitab yang mensyarah, kitab syarahnya diantaranya adalah Subulus Salam, ditulis oleh Imam As-Sun'ani. Kalau tidak salah meninggal 1182 Hijriah. Ada dua makna mengenai hadis ini. Yang pertama adalah sebagai ungkapan tentang rasa sakit menahan betapa beratnya nyawa dicabut yang membuat kening sampai berkeringat. Maksudnya dibuat berat karena untuk membersihkan sisa-sisa dosanya. Nah, jadi ada dua kemungkinan, Pak. Ini ada orang sedang sakaratul maut, kemudian berkeringat, meninggal, masih dalam keadaan keringat di sini. Kemungkinan yang pertama bahwa betapa beratnya ketika nyawa dicabut.
Seberapa sakit sakaratul maut itu? Ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut, innalil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu mengandung sakarat, kematian. Kematian mengandung rasa sakit yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat punggung kita ditebas dengan pedang. Lalu kemudian ditebas kembali sampai 100 kali di tempat yang sama. Itulah sakaratul maut. Betapa sakitnya. Belum pernah ya. Pak Ismail baru ininya ya Pak, baru sininya ya. Nah itu baru kena ininya berapa, 1 senti ini ya, 1 senti. Saya waktu di MAIS itu pernah ya, di perpustakaan itu diperlihatkan video ketika konflik Ambon itu, bagaimana korban-korban yang sudah berkeletakan, foto-foto, dokumentasi dan video ya. Ini korban sudah terjadi, ada yang dari punggung sini sampai sini mungkin berapa senti, bisa 20 senti terbuka lebar, itu bekas tebasan. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali sampai 100 kali, itulah sakaratul maut. Ada yang menggambarkan seperti itu. Itulah sakaratul maut. Nah, ini ke perang beduk sesenti, darahnya udah keluar luar biasa. Diikat pakai kain tetap keluar, diikat pakai ini tetap keluar. Sudah diikat, sudah tidak keluar darahnya karena tertahan oleh ikatan kain, tertahan oleh hansaplas, tertahan oleh yang lainnya. Tapi rasanya masih ya Pak, masih cunut-cunut itu. Bagaimana kalau 20 cm, 25 cm terbelah itu punggung kita? Ada yang terbelah lehernya, hampir putus. Saya melihat sendiri itu foto videonya, mungkin sampai sekarang masih banyak bertebaran di YouTube. Nah, kalau sampai 100 kali seperti itulah sakaratul maut. Ada yang menyebutkan kail pancing. Kalau tidak bertanya, tanya kepada ikan yang ada di dalam air yang pernah terkena kail pancing. Ya, pernah mancing Pak? Ya, saya punya kolam itu, bapak saya punya kolam gurameh di belakang rumah. Kemarin saya pulang ke sana, wah, udah segini-segini guramehnya itu ya. Kalau kena pancing biasanya gurame itu, wah ini asiknya orang memancing di situ. Pengalaman yang berbeda, ada keasikan sendiri bagi orang-orang yang hobi memancing. Tapi di satu sisi ketika dia merasa asik, ini mantap sekali. Padahal ikan itu sedang merasakan betapa sakitnya kena kail pancing. Artinya apa? Dia berbahagia di atas penderitaan seekor ikan. Sampai masuk sini Pak, saya pernah mancing seperti itu, mancing gurame, kena mantep, pancingnya luar biasa, kena sampai dia lemes gitu kan, 5 menit sampai lemes, akhirnya kita ambil pakai sasar. Setelah diambil ternyata kainnya masuk ke sini, susah banget itu, susah ya. Harus pakai kayu yang gede ya, dilokok gitu, nggak kena Pak, dikuil nggak kena, akhirnya udah disembelih di tempatnya ya. Ada yang menggambarkan bahwa sakaratul maut seperti itu. Dimasukkan kail pancing ini, yang bercabang ini, yang bengkok, yang tajam ini ke dalam daging kita, kemudian dicabut. Seperti apa rasa sakitnya? Atau ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu adalah seperti biji gedong-dong, tapi durinya bukan sekedar duri yang lembut, yang agak kasar seperti itu, tapi durinya adalah duri-duri, jarum-jarum yang kemudian tertelan, setelah itu ditarik. Maka seperti itulah sakaratul maut. Wallahu a'lam. Kita tidak ada gambaran di sini seperti apa ya sakaratul maut itu, tapi ada yang menggambarkan semacam itu, betapa sakitnya sakaratul maut. Karena itu di sini, karena sakitnya seseorang merasakan, betapa beratnya seseorang merasakan sakaratul maut. Kalau kita melihat orang sakaratul maut, cuma melihatnya gini-gini aja, mungkin badannya gerak-gerak dikit atau matanya hanya dia terbelalak, tapi yang dia rasakan kita tidak bisa merasakan. Kita hanya menangis melihat ketika dia kesusahan, dicabut nyawanya oleh malaikat. Tapi di sini ada satu kabar gembira bahwa ketika dia berkeringat, kenapa berkeringat? Karena memang berat. Ketika nyawa dicabut,
Kenapa demikian? Karena ada sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika dia berat, seorang mukmin ketika dicabut dia berat, ya, nyawanya dicabut sangat berat, dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membersihkan dosa-dosanya. Ya, dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan kaki kita, dosa hati kita. Maka kemudian mungkin ketika hidupnya itu belum terhapuskan. Karena itu perbanyaklah istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyaklah amal soleh. Innal hasanat tudhibna sayyiat, karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk kita, menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita habis bermaksiat, maka perbanyaklah istighfar. Bermaksiat, sengaja atau tidak sengaja, maka kemudianlah beramal soleh, karena dengan amal soleh itu akan menghapus keburukan dosa-dosa kita. Nah, ini maksud yang pertama. Bisa jadi kata para ulama mereka memaknai bahwa keringat ini keluar karena mereka merasakan saking beratnya ketika nyawa dicabut, karena Allah hendak menginginkan seorang hamba ini kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak tersisa dosanya sama sekali, dan itu ditanggung ketika dia sakaratul maut. Yang kedua, sebagai kiasan tentang susahnya yang dialami oleh seorang mukmin dalam mencari hal-hal yang halal dan mempersempit dirinya dengan puasa maupun sholat sampai bertemu dengan Allah. Artinya apa? Istiqomah ini Pak artinya. Ya. Jadi ketika ada orang meninggal, keningnya berkeringat, kita enggak memaknai pakai poin yang pertama itu, tapi poin yang kedua. Ini adalah sebagai kiasan yang Allah tampakkan kepada seorang mukmin nih. Ini dulu hambaku ini ketika hidup dia betapa harus dia bangun malam jam 3:30 ya. Yang lainnya masih terlelap tidur, dia harus bangun malam. Buka handphone, alarm dibuka 03.30 jam 3:30 dia pasang. Bangun. Padahal berat sekali untuk bangun jam 3:30, berat untuk bangun jam 4, terlebih kalau untuk mengambil air wudhu, kemudian untuk sholat, terlebih untuk mereka yang siang harinya adalah pekerja-pekerja keras, membanting tulang, yang harus mengeluarkan keringat banyak. Karena manusia itu rezekinya bermacam-macam. Allah memberikan bagian itu bermacam-macam. Ada rezeki yang Allah tetapkan untuk seorang hamba di lautan, di dasar lautan, ada yang ada di dasar bumi, sampai dia mencari rezekinya pun harus membuat gua, pekerja-pekerja tambang itu. Maka kita bersyukur, kita tetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, yang tidak harus masuk ke dalam bumi, menggali sebuah gua atau menyelami sebuah lautan. Ada mereka yang rezekinya di tengah lautan sehingga untuk mengambilnya mereka harus dengan kapal. Ada yang mereka yang rezekinya di tengah sawah sehingga mereka harus pergi ke sawah, dan seterusnya. Tapi semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kening berkeringat ini, bahwa ini adalah kiasan menunjukkan seseorang betapa istiqomahnya dia di dunia. Bangun malam, lalu siangnya dia berpuasa, yang harusnya makan dengan teman-teman, namun dia harus menahan dirinya karena dia sedang berpuasa. Nah, ini sebagai makna yang kedua. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, bahwa Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan innalladzina qalu rabbunallah, ini adalah siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita semuanya dimudahkan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka manusia yang dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dari sebuah pencarian yang luar biasa dan panjang sekali. Tapi sejak lahir kita sudah diajarkan la ilaha illallah. Kita sudah dikenalkan kalimat Allah. Kita sudah dikenalkan dengan
kalimat-kalimat thayyibah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai detik ini kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terucap di dalam lisan kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa yang dia mengucapkan Rabbnya adalah Allah, disebutkan dalam sebuah hadis, kata Mu'adz bin Jabal, hadis marfu. Jadi hadis marfu itu adalah ucapan yang disampaikan oleh para sahabat tapi dihukumi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal dia mengatakan, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah, bahwa pintu surga itu adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, jadi kita korelasikan nih antara hadis ini dengan ayat yang tadi. Miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah, kunci masuk surga itu adalah syahadat alla ilaha illallah. Ini baru bagian pertama dari ayat tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa yang dia mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ini baru dia mengucapkan, baru mendapatkan miftahnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, itulah miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Tapi lihat dulu, kuncinya itu seperti apa. Pintu ada kuncinya, tapi lihat dulu kuncinya itu seperti apa. Masjid ini tidak bisa dibuka ketika dikunci, melainkan dengan kunci masjid. Rumah kita ketika dikunci tidak bisa masuk kita ke dalamnya, melainkan ketika kita membuka dengan kuncinya. Maka lihat kunci itu, setiap kunci berbeda-beda. Ada apa di dalam kunci itu? Ada gigi-giginya. Ada gigi-giginya. Itulah yang dikatakan oleh Wahab bin Munabih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dia meriwayatkan secara mu'allaq. Nah, mu'allaq itu seperti apa? Ya, jadi mu'allaq, meriwayatkan mu'allaq itu di dalam kitabnya itu adalah dia, Imam Bukhari hanya meriwayatkan langsung kepada fulan siapa yang mengucapkan, tidak menyebutkan rawi-rawinya, mata rantainya tidak disebutkan. Itulah riwayat hadis secara mu'allaq. Jadi ada beberapa hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya tapi perawinya tidak disebutkan. Itulah disebut dengan riwayat mu'allaqan. Riwayat secara mu'allaq. Jadi biasanya itu disisipkan itu di setelah bab apa misalkan, babus shalah misalkan, atau kitabus shalah, maka di bawahnya langsung fulan qala au qala fulan, demikian. Nah, di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabih. Qila lahu, dikatakan kepada Wahab bin Munabih. Ada seseorang yang dia bertanya kepada Wahab ibn Munabih, dia seorang tabi'in. Ya. Rasulullah, generasi setelahnya sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in mereka adalah generasi yang mereka bertemu sahabat Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman. Karena banyak yang segenerasi dengan tabi'in tapi mereka tidak beriman. Mungkin bertemu dengan sahabat Rasulullah tapi kalau tidak beriman bukan termasuk dalam golongan tabi'in. Nah, Wahab bin Munabih ini ditanya, "Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga, bukankah kunci kita untuk masuk surga itu adalah la ilaha illallah? Kata Wahab bin Munabih, bala, betul sekali. Kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Tapi kata Wahab bin Munabih, alaysa min miftahin lahu asnan? Bukankah alaysa min miftahin lahu asnan, bukankah setiap kunci itu ada gerigi-geriginya? Bukankah setiap kunci itu ada gerigi-geriginya itu, ya, ada mata-matanya atau giginya itu? Fa idza ataita bimiftahin lahu asnan futihat laka. Jika engkau membawa kunci yang di dalamnya ada gerigi-geriginya, yang ada gigi-gigi kuncinya itu, maka surga akan dibukakan untuk kalian. Wa illa fala,
Namun kalau engkau membawa kunci yang kosong, ini kunci, bentuknya kunci, tapi tidak ada gigi-giginya, maka tidak mungkin kita bisa akan membuka pintu itu. Nah, kita bawa ini dari duplikat kunci situ Pak, yang masih utuh itu, kesini buka pintu mesin, nggak bisa dibuka pintu mesinnya. Nah kalau pintu mesin sudah diduplikat, nah, dibuat gerigi-geriginya yang sama, maka bisa dibuka. Lalu apa gerigi-gerigi ini? Itulah yang setelahnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, istiqomah. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka harus ada istiqomah. Artinya tetap di atas kalimat itu. Tapi bukan berarti dia dari pagi sampai siang hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apain Pak? Istiqomah di atas la ilaha illallah. Nah, bukan itu maksudnya. Istiqomah di atas la ilaha illallah itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itulah yang tidak diinginkan oleh orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena konsekuensinya berat sekali. Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ami kul la ilaha illallah. Pamannya sendiri, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajju biha indallahi yaumal qiyamah, kalimat yang akan aku pakai untuk berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Tapi apa kata Abu Thalib? Ana ala millati Ibnu Abdul Muttalib. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Anna ala millati dini Abdul Muttalib. Dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena konsekuensinya besar. Ketokohan dia harus ditanggalkan, ketenaran dia di tengah masyarakatnya harus ditanggalkan, semua sesembahan-sesembahannya harus ditinggalkan. Kalau orang sekarang apa kata dunia? Ya, sekelas Abu Thalib, sekarang mungkin ya sekelas mungkin menteri. Ya. Semua orang mengenal dia, semua orang tahu dia, jasa-jasanya, bagaimana perjuangan dia di tengah masyarakat. Harus mengikuti seorang Nabi Muhammad. Keponakannya sendiri yang mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad sinting, Nabi Muhammad ini sahir, seorang penyihir dan lain sebagainya. Sudah dicap buruk oleh mata masyarakat ketika itu. Bagaimana dia harus mengikuti seorang demikian? Maka itu yang tidak dilakukan oleh Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah istiqamah. Ya. Siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah kemudian istiqamah, maka istiqomah inilah dari sejak dia lahir sampai kemudian meninggal dunia. Ya, ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, hajinya dan semuanya, termasuk amal soleh. Jadi kita tidak boleh keliru memahami ibadah ini. Ada amal soleh di dalamnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yarju liqa'a rabbih", siapa yang menginginkan bertemu dengan Rabbnya, siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Amal soleh ibadah, amal soleh ibadah. Adakah orang yang dia beramal soleh namun tidak baik? Artinya ada orang beramal soleh namun tidak didasari sesuatu yang menyebabkan amal soleh itu diterima. Banyak. Itulah orang-orang kafir. Apakah mereka beramal soleh? Amal soleh. Artinya apa amal soleh? Amal adalah perbuatan, soleh adalah baik. Perbuatan-perbuatan yang baik. Di luar ibadah yang mahdhah ini, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, tentu mereka tidak melakukan ini. Tapi apakah mereka beramal soleh? Oh, luar biasa amal soleh mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana kita lihat berapa banyak orang-orang kafir yang mereka membuat foundation apa itu namanya, organisasi-organisasi nirlaba, organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga sosial. Mereka membantu orang-orang miskin, mereka membantu orang-orang yang kesusahan.
Berapa banyak mereka membuat lembaga, bukan hanya kelas kecil, tapi kelas yang luar levelnya, go internasional. Itu amal soleh. Mereka membantu sesama, mereka membantu orang miskin. Tapi apakah amal soleh itu diterima? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia baru melakukan yang kedua, tapi tidak mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Mereka tidak mengatakan Rabb kami adalah Allah. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Man 'amila shalihan, siapa yang dia beramal soleh, min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh ini laki-laki maupun perempuan. Allah sebutkan yang pertama, siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan, tidak terkecuali. Tapi dilengkapi dengan yang kedua, wa huwa mu'min. Namun dia beriman dengan rukun iman yang 6. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum. Maka kemudian kami akan balas mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik lagi dengan apa yang dulu mereka kerjakan ketika di dunia. Amal soleh maka harus diikuti dengan keimanan. Iman, la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah dia harus beramal soleh. Harus ada istiqamah di situ. Nah, ini digambarkan di dalam sini bahwa orang yang istiqamah di dalam hidupnya, maka menjadi kabar gembira di antaranya adalah ketika dia meninggal dunia bisa jadi dia keningnya berkeringat. Karena ini menunjukkan betapa susahnya dia menjaga istiqamah itu. Menjaga istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, meninggal saat berperang di jalan Allah. Nah, ini tanda-tanda husnul khatimah. Meninggal saat berperang di jalan Allah. Yang dimaksud fi sabilillah di sini adalah berperang di jalan Allah. Nah, karena makna fi sabilillah itu secara umum adalah jami' wujuhul khair. Semua perbuatan baik itu adalah fi sabilillah. Orang bersedekah fi sabilillah, menghabiskan hartanya untuk sedekah, infak, membangun masjid, membangun sekolah, membangun pesantren, fi sabilillah. Orang menghabiskan waktunya untuk belajar, fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang dia keluar dari pintu rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Tadi bagi kita keluar sebelum adzan subuh berkumandang. Apa kata Rasulullah? Fahuwa fi sabilillah. Kalau dia tujuannya adalah menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi kita dihitung seperti orang yang sedang berperang di jalan Allah. Fa huwa fi sabilillah hatta yarji', sampai dia berperang. Maka pahalanya siapa yang paling besar? Kalau kita melihat dari sisi jauhnya, maka yang paling jauh dia yang paling besar. Siapa yang paling jauh sini? Napel ya, mungkin napel. Ada yang lebih jauh lagi. Itu yang paling besar. Seperti sholat berjamaah. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang paling jauh dari rumahnya. Yang paling jauh dari rumahnya. Siapa yang paling besar antara orang naik motor dengan naik mobil? Yang naik motor lebih besar. Tapi bensin mobil lebih banyak pak. Gitu. Ya, tetap naik motor dia kedinginan, ya, kulitnya dingin dia kena udara. Nah, yang dimaksud berperang di sini adalah bukan jami' wujuhul khair, semua kebaikan, pintu-pintu kebaikan, tapi mengerucut kepada satu makna, yaitu berperang al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, anir rajuli, tentang seseorang yuqatilus syaja'atan, yang dia berperang dengan begitu semangatnya, luar biasa, dia punya keahlian untuk memainkan pedang, memainkan tombak. Kalau sekarang berarti
ya kumbulah, bom ataupun ya tembakan, ya mesiu dan lain sebagainya. Ya. Senjata-senjata modern, senjata otomatis. Wa yuqatilu hamiyatan. Ya. Kemudian namun dia berperang untuk hamiyatan, untuk melindungi keluarganya, melindungi sukunya, melindungi kelompoknya. Wa yuqatilu riya'an. Lalu dia berperangnya adalah karena riya, ingin dilihat sebagai manusia yang paling pandai, yang paling pintar untuk memainkan pedang, yang paling pandai untuk punya strategi perang. Ayyu dzalika fi sabilillah. Manakah di antara ketiga itu yang dia berperang dengan semangat, berperang dengan untuk tujuan menjaga keluarga, suku dan kelompoknya, atau karena riya? Ya, ingin dilihat, ingin dipandang, ingin dikenal ini dan sebagainya. Mana yang dia dianggap sebagai orang yang berjuang berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatu ini kebalik ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, ini harusnya di depan. Berarti ini belum dibalik ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang di jalan Allah, ya. Siapakah mereka yang dianggap sebagai berperang di jalan Allah? Mereka adalah orang yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah fahuwa fi sabilillah. Ini kalau berjuangnya adalah untuk agama, fahuwa fi sabilillah. Karena ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti harinya hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajara, siapa yang dia berhijrah lid dunya au yusibu imra'atin yankihuha, siapa yang dia berhijrah karena menginginkan dunia atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari hijrah itu. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi motifnya bermacam-macam, Pak. Itu diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Siapa yang hijrahnya karena dia ingin melindungi hartanya. Saya keluarganya ini di Mekah itu banyak keluarganya muslim, nanti saya pun dirampas harta bendanya, ikut hijrah. Nah, karena takut harta bendanya dirampas, ikut hijrah. Maka kalau tujuannya adalah untuk menjaga harta bendanya, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah. Karena motif berperang itu macam-macam, untuk menjaga kelompoknya, menjaga sukunya dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini adalah litakuna kalimatullah hiyal ulya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu fi sabilillah, orang yang terbunuh saat berperang di jalan Allah, fahuwa syahid, maka dia adalah mati syahid. Nah, syahid artinya disaksikan oleh malaikat. Ya. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dalam keadaan baik. Nah, ini keutamaan syahid. Di antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan. Nah, pahala bagi orang yang mati syahid sangatlah besar. Ini pahalanya sangat besar sekali, Pak. Di antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sittu hisalin." Di sisi Allah orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 bagian. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dammihi. Itu yang pertama. Jadi ketika dia tertebas pedang, ketika dia tertembak, ketika dia terkena mata panah, kemudian menetes darah yang pertama kali sebelum yang lain menetes mengikuti tetesan yang pertama, maka ketika itulah diampuni dosanya. Jadi dosa-dosa orang yang mati syahid akan diampuni sejak kapan? Sejak tetesan darah yang pertama.
Nah, itu luar biasa kan? Mati syahid itu luar biasa. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannati. Lalu dia akan melihat tempat duduknya di surga. Nah, dia sudah melihat tempat duduknya dulu. Sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujaru min 'adzabil qabri. Lalu dia akan dilindungi dari azab kubur. Akan dijaga oleh Allah dari azab siksa kubur. Yang ketiga, wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan diberi rasa aman ketika peristiwa besar, fenomena sangat besar, yaitu hari ketakutan yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Maka dia akan tenang. Dia akan tenang. Dia akan diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhalla hullatul imani, lalu dia akan dihiasi dengan hiasan iman. Wa yuzawwaju minal huril aini, lalu dia akan dinikahkan dengan bidadari. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi, lalu dia akan diberi izin untuk memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. 70 kerabatnya, kakaknya, adiknya, mamanya, bibinya, bapaknya, ibunya, dan seterusnya. 70 kerabatnya, maka dia akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka, keluarganya, memberikan syafaat supaya azabnya diringankan, supaya dimasukkan segera ke dalam surga, supaya Allah menjauhkan mereka dari api neraka. Nah, ini di antara keutamaan syahid atau pahala syahid. Dan kalau kita baca hadis-hadis yang lain masih banyak sekali. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis. Ma ahadun yadkhulul jannata, tidaklah seseorang dia masuk surga, yuhibbu an yarji'a ila dunya, lalu dia menginginkan untuk kembali ke dalam dunia ini. Jadi kalau orang sudah mati masuk surga, maka tidak ada seorang pun yang dia setelah masuk surga itu punya angan-angan saya pengen hidup lagi di dunia. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min. Karena dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafirin, tapi dia menjadi surga bagi orang-orang kafir. Karena dia adalah penjara bagi orang beriman. Mau pengen ini nggak boleh, pengen ini nggak boleh. Ada batasan dalam syariatnya. Mau minum ini nggak boleh, minum itu nggak boleh. Ada batasan-batasan dalam syariat. Penjara bagi orang beriman. Jam sekian harus sholat. Sudah punya harta banyak, zakatnya harus besar juga. Punya lain sebagainya, harta pertanian, zakatnya juga harus ada. Jadi orang beriman di dunia ini adalah di penjara dengan berbagai macam syariat-syariat. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW demikian. Maka ketika ada orang meninggal dunia, sudah masuk surga, maka tidak ada seorang pun dia menginginkan untuk kembali ke dunia. Terlebih dia seorang mukmin. Kenapa? Karena dunia adalah penjara bagi orang beriman. Tidak bisa ke sana kemari. Seperti orang yang berada di dalam sel penjara. Dia tidak bebas. Mau keluar ke kota ini, berkunjung ke kota ini, menikmati kota ini, menikmati kuliner ini, tidak bisa, terbatas. Makanannya dibatasi, minumannya dibatasi, keluarnya dibatasi, aktivitasnya dibatasi. Orang beriman pun demikian. Tidak seperti orang-orang kafir. Dunya sijnul mu'min. Maka ketika dia masuk surga tidak ada seorang pun menginginkan untuk kembali dunia. Walahuma 'alal ardi min syai'in. Andai semua dunia ini dan seisinya diberikan untuk dia, diiming-imingi, ya. Enggak mau kembali lagi ke dunia, enggak. Udah, dunia ini buat kamu semuanya, seisinya. Engkau menjadi rajanya, tidak akan mau, Pak. Kalau sudah masuk surga, tidak mungkin ada seseorang yang dia mau kembali ke dunia. Enggak mau. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau sudah masuk surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kalian inginkan ada. Ya. Kalau pecinta kopi di dunia, oh ini sampai mati saya pecinta kopi, di surga ada, Pak. Siapa yang cinta kopi di sini? Ya. Ya. Kopi apa? Kopi luwak ada.
Apa yang kalian inginkan di surga semuanya akan dituruti. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian seru, yang kalian inginkan. Masya Allah, itulah surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ma'ainun ra'at, tidak pernah kenikmatan surga itu dipandang oleh mata di dunia ini. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar di dalam telinga. Wala khatara ala qalbil basar, bahkan terlintas dalam hati manusia pun tidak ada. Artinya Allah, Rasulullah hanya menggambarkan kepada kita, inilah surga seperti ini. Kalian menginginkan apa aja ada. Kata Rasulullah, yura dhahiruhu min batinihi. Di surga itu kamarnya yang di dalamnya akan terlihat dari luar. Wa dhahiruhu min batinihi. Dari luar, keindahan dari luar akan terlihat dari dalam. Nah, kalau kita kan enggak, masjid ini andai di depannya ada ornamen-ornamen, kita enggak bisa melihatnya dari depan karena tertutup tembok. Tapi surga tidak demikian. Keindahan yang di luar bisa dinikmati dari dalam, dan keindahan yang ada di dalam ruangan, di dalam kamar, di dalam istana akan terlihat dari luar. Bagaimana? Ma khatara ala qalbil basar. Ma'ainun ra'at. Di dunia tidak ada nih keindahan semacam ini. Ya, tidak ada. Tapi itulah surga. Tapi andai semua harta dunia ini diberikan kepada seorang, diiming-iming untuk kembali ke dunia, harta dunia ini semua isinya untuk Anda, tapi kembali ke dunia, dia tidak mau karena dibandingkan dengan kenikmatan surga jauh sekali. Ya. Tidak mau. Illa, tapi kata Rasulullah SAW, illa syahid. Tapi ada satu kelompok, satu golongan, satu orang yang dia mau bahkan menginginkan untuk kembali ke dunia. Illa syahid, yaitu orang yang mati syahid, yatamanna an yarji'a ila dunya. Dia menginginkan, berangan-angan untuk kembali dunia, fayuqtalu 10 marratin, lalu dia terbunuh 10 kali, lima yara minal karamati, rawahu Muslim, karena dia melihat betapa mulianya mati syahid. Pahalanya luar biasa. Belum hadis-hadis yang lain bagaimana menyebutkan tentang pahala mati syahid, ya, luar biasa. Pahala mati syahid itu luar biasa, ya. Sampai dunia seisinya pun tidak bisa dibandingkan, ya. Tapi orang mati syahid ini ketika dia sudah masuk surga, dia menginginkan untuk kembali ke dunia, lalu dia berperang, terbunuh sampai 10 kali, ya. Sampai 10 kali. Sekali saja tetesan dari pertama darahnya itu adalah akan diampuni semua dosanya, ya. Bahkan, ya, kenapa mati syahid ini luar biasa pahalanya, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulluni ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang sebanding pahalanya dengan jihad. Adakah amalan yang sama dengan pahala jihad? Adakah amalan yang bisa menggantikan jihad? Kata Rasulullah SAW, la ajiduhu. Aku tidak menemukan amalan yang bisa menggantikan jihad fisabilillah. Tidak ada. Bagaimana Rasulullah memberikan gambaran itu? Rasulullah memberikan gambaran demikian. Hal tastati'u idza kharajal mujahidu. Gambarkan, bayangkan, mampukah Anda ketika ada orang sedang berjihad di jalan Allah, berperang misalkan di negeri seberang untuk menegakkan kalimat Allah, menjaga agama Allah. Ketika ada sekelompok kaum muslimin yang dia berangkat untuk berjihad, mampukah engkau untuk masuk masjid? Masuk masjid Al-Biru, ya, masuk masjid Al-Biru. Antadkhula masjidaka fataqumu wala taftaru. Lalu kemudian engkau salat wala taftar, tidak berhenti. Salat tidak berhenti, salat terus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tasumu wa la tuftir. Lalu engkau berpuasa dan tidak berbuka. Sampai kapan? Sejak kapan? Sejak dia berangkat dari sini untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah, sampai kembali. Sampai kembali. Artinya apa? Terus salat di dalam masjid, tidak boleh berhenti, terus berpuasa ketika menunaikan salat itu, tidak boleh berbuka sampai orang-orang kaum muslimin yang sedang berjihad dia pulang kembali ke masjid ini. Padahal zaman dulu kalau jihad
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, bayangkan Pak, 2 bulan nggak makan, nggak minum. Ya. Kita dari pagi sampai sore saja sudah, udah kalau udah asar itu ya, belum sampai asar lah. Nanti kita coba itu. Bulan Ramadan sudah sebentar lagi. Ya. Nggak sampai asar sudah duhur itu, habis sholat duhur sudah nyari lantai yang dingin. Panas badannya, ya geleger ya. Udah panas. Nah ini dia sholat, dia berpuasa, tidak boleh berhenti sampai orang-orang yang berjihad sampai kembali ke rumahnya, bisa sebulan. Ya, nggak mungkin. Artinya Rasulullah mengandaikan, menggambarkan, mengilustrasikan sesuatu amalan yang tidak mungkin, dan itulah jihad fisabilillah. Al-jihad fisabilillah. Bahkan dalam satu kesempatan hadis, kenapa orang-orang yang mati syahid itu membuat, ini poin yang yujaru min adabil qabri, dia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Kenapa dia dilindungi, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bibarkis suyufi fawqa ra'sihi fitnatan. Atau kama qala Rasulullah. Jadi cukup kilatan-kilatan pedang di atas kepalanya, di atas lehernya itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi dia. Gulub nih Pak. Di atas kepalanya loh, tinggal menunggu giliran dia. Kapan itu pedang ini menebas lehernya. Ya, kalau cobalah mungkin sesekali lihat film-film kolosal yang pakai pedang itu. Pedangnya kan luar biasa, meling-meling gitu ya, luar biasa tajamnya itu. Di Arab Saudi hukum penggal itu sekali tebas. Jadi ini keras, ini leher keras, tapi sekali ada logam yang tajamnya itu untuk memotong leher ini sekali tebas. Ada. Ya. Ini yang ketiga. Jadi meninggal saat berperang di jalan Allah. Dan dalam kesempatan kali ini mungkin tidak ada al-jihadu fisabilillah dalam arti fisik berperang untuk melawan orang-orang kafir ya, di tempat kita. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa la yuhaddu nafsahu bil ghazwi mata syu'batan minan nifaq. Artinya apa? Kalau dalam kesempatan kali ini ya jihad secara fisik berperang di tempat kita mungkin mustahil ya. Kalau sekarang ya. Tapi suatu saat nanti akan ada kembali perperang seperti itu. Kita melawan orang-orang kafir ya. Kalau sekarang tidak ada, tapi ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang dia meninggal dunia walam yaghzu, namun dia tidak pernah berperang di jalan Allah, tidak pernah berjuang, berperang, membawa pedang, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, andai dia mungkin sudah tua, atau dia perempuan, atau dia anak-anak, atau dia cacat dan semacamnya, tidak mungkin dia berperang di jalan Allah. Enggak mungkin. Man mata walam yaghzu, kalau berperang enggak mungkin, tapi kematian tetap akan datang menjemput dia. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, atau hatinya tidak pernah meniatkan diri untuk berjihad di jalan Allah, mata syu'batan minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan membawa bagian dari kemunafikan. Karena itu mungkin kesempatan kali ini tidak ada, tapi niat dalam diri kita harus ada. Kalau suatu saat atau ya kondisi-kondisi yang memungkinkan tiba-tiba ada kondisi semacam ini untuk membela agama Allah, maka niatkan di jalan Allah. Kita menegakkan kalimat Allah. Ya, kita harus siap siaga. Ya, harus siap dalam kondisi apapun 24 jam. Ya. Jam 6 lebih 5 menit. Meninggal saat ribat, menjaga perbatasan di jalan Allah. Ini yang masih satu makna. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Menjaga perbatasan. Indonesia butuh perbatasan di timur. Papua paling timur, Indonesia paling timur, harus ada perbatasan. Harus ada yang menjaganya di perbatasan. Kalau tidak, ya, 1 jengkal, 2 jengkal, sekian meter, lalu kemudian sekian kilometer akan diambil oleh orang lain. Ya, maka di situ ada patok perbatasan, ada pasukan-pasukan dari TNI yang menjaga perbatasan, ya, supaya tidak hilang. Ya.
teritorial Indonesia, wilayah Indonesia. Kalau tidak, maka akan hilang. Nah, dalam Islam pun demikian. Siapa yang menjaga pasukan-pasukan dari kaum muslimin yang dia menjaga perbatasan untuk menghalau, mereka adalah pasukan pertama untuk menjaga kaum muslimin yang ada di dalam, yang mereka anak-anak, ibu-ibu, orang tua yang menikmati kehidupan mereka beribadah kepada Allah untuk sholat, berpuasa dan lain sebagainya. Mereka adalah kelompok pertama yang akan menghalau musuh-musuh Islam. Ribatu yaumin, siapa yang menjaga perbatasan yaumin walailatin, satu hari satu malam, khairun, maka itu lebih baik daripada puasa 1 bulan ataupun sholat malam 1 bulan. Wa in mata, andai dia mati, jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka andai dia mati, maka amal yang telah dilakukan itu akan terus mengalir. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, dia meninggal dunia, maka amalan menjaga perbatasan itu akan terus mengalir pahanya. Wa ujriya alaihi rizquhu, namun kemudian rezekinya akan terus mengalir kepadanya. Wa aminal fattan, lalu dia akan aman dari fitnah. Ada fitnah kubur, kemudian fitnah pada hari kiamat. Ini masih satu makna dengan al-jihadu fisabilillah. Ada yang sedang berperang, nah, ketika berkecamuk, lalu kemudian ada yang dalam kondisi aman, lalu dia menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, maka ini menjadi pahala yang luar biasa pula, bahwa menjaga perbatasan dalam sehari semalam itu lebih baik daripada puasa maupun sholat 1 bulan penuh. Bahkan di dalam hadis yang lain mengatakan, ainani la tamussuhan nar, la tamussuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainani la tamussuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang dia basah karena menangis takut kepada Allah. Wa ainun, lalu kemudian mata batat fi sabilillah, mata yang kemudian dia terbelalak, terbuka terus karena dia menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Nah, ketika kalau dia bertugas untuk menjaga perbatasan ini, datang musuh kemudian meninggal dunia, maka meninggalnya itu akan menjadi tanda kalau dia syahid. Kenapa? Karena ini bagian dari al-jihadu fi sabilillah. Ya. Al-jihadu fi sabilillah. Ini kita sampai pada poin 4. Ya. Jadi yang pertama, meninggal dalam kondisi membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat. Kemudian yang ketiga, meninggal dalam keadaan berjihad fisabilillah. Ya, meninggalnya itu di tengah atau di medan perang, bukan dia luka berat, ya, lehernya, tubuhnya, tangannya dan lain sebagainya. Selesai perang, akhirnya dia menjadi bagian orang-orang yang terluka, dibawa pulang sampai rumahnya baru meninggal. Ya, bukan. Yang dimaksud jihad di sini, yang meninggal di sini adalah di medan perang. Tapi kalau dia meninggalnya di rumahnya, itu ada nilai syahid yang lain, tapi lebih rendah dari nilai meninggal syahid yang seperti ini. Ya. Lalu yang keempat adalah meninggal ar-ribatu fi sabilillah, meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan kaum muslimin. Nah, pas, saya buat pas, muter-muter biar pas. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.